Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama, Istatik Nur Mukaromah, 2, Arsila Mustikaning Hapsari, 3, Nurmalawati, 4, Ahmad Raiza, akan membahas materi dari tahap pengembangan EDI yang kelima, yaitu evaluate atau evaluasi. Sebelum masuk ke materi evaluate, mari kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar ini menunjukkan gambar 2 piring klepon. Apakah kamu mengetahui perbedaan dari 2 piring klepon ini? Klepon yang pertama berwarna hijau, sedangkan klepon yang kedua berwarna-warni. Kita dapat mendefinisikan tahap evaluasi pada 2 gambar klepon ini. Yang pertama, klepon hijau setelah dijual ke pasaran, ternyata pembelinya kurang banyak. Setelah ditanya dan dievaluasi, ternyata penyebab klepon hijau kurang banyak diminati karena warnanya kurang menarik. Karena penilaian dari salah satu pembeli itu, penjual memutuskan untuk mengevaluasi ulang produknya dengan menambahkan warna-warni pada warna klepon. Selanjutnya, pada gambar berikut ini ditunjukkan urutan pengembangan model ADI. Urutan yang pertama adalah analisis, yang kedua desain, yang ketiga development, yang keempat implementation, yang kelima evaluate. Yang akan dibahas pada video kali ini adalah tahap evaluate atau evaluasi. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan pada tahap evaluasi? Seperti namanya, evaluasi dapat juga diartikan dengan penilaian. Pada tahap ini, kita menilai kualitas produk dan proses pembelajaran. Menilai kualitas produk dan proses pembelajaran ini dapat dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, menentukan kriteria evaluasi. Yang kedua, memilih alat evaluasi. Yang ketiga, melakukan revisi. Secara umum, tahap evaluasi atau penilaian ini juga dapat diartikan dengan mengevaluasi kualitas sumber belajar dan mengevaluasi pencapaian tujuan instruksional. Berikutnya, pentingnya penilaian. Pentingnya penilaian itu terdapat 3 poin. Yang pertama, keberhasilan setelah pembelajaran. Yang kedua, menghargai kemampuan siswa. Dan yang ketiga, keputusan pembelajaran berikutnya. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini fungsi penilaian. Fungsi penilaian sendiri terbagi atas 4 poin. Yang pertama, fungsi selektif. Yang kedua, fungsi diagnostik. Yang ketiga, fungsi penempatan. Yang keempat, fungsi ketercapaian. Pengertiannya sendiri dari fungsi selektif yaitu kita dapat memilih siswa yang sesuai dengan kriteria yang telah kita tentukan. Selanjutnya, fungsi diagnostik yaitu fungsi ini dimaksudkan untuk mendeteksi kelebihan atau kekurangan siswa tertentu. Selanjutnya, fungsi penempatan. Fungsi penempatan siswa ini yang dimaksud kita bisa menempatkan siswa pada kelas-kelas yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, fungsi ketercapaian, yaitu capaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Untuk yang pertama yaitu formative evaluation atau evaluasi formatif. Formative evaluation atau dasar. Evaluasi formatif dilakukan sebelum implementasi atau tahap desain untuk mengetahui kualitas media terkait standar yang diterapkan. Penilaian formatif sendiri adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya, penilaian formatif dapat dilakukan di awal dan sepanjang proses pembelajaran. Untuk yang kedua yaitu summative evaluation atau penilaian sumatif.
Summative evaluation atau penilaian sumatif sebagai tujuan. Evaluasi sumatif dilakukan setelah implementasi, umumnya pada 3 level. Untuk level pertama, persepsi untuk mengukur tingkat kepuasan peserta. Untuk level kedua, pembelajaran mengukur perolehan pengetahuan dan keterampilan. Untuk level ketiga, kinerja mengukur transfer pengetahuan dan keterampilan yang baru diperoleh ke lingkungan kerja sebenarnya. Penilaian sumatif sendiri adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Kegiatan penilaian ini biasanya dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Evaluasi sumatif. Ya, ini dibagi menjadi 3 level. Untuk yang level pertama, memiliki kepuasan yang berisi tentang angket dan wawancara. Untuk yang kedua adalah level yang kedua merupakan isi dari pengetahuan atau keterampilan yang berisi tentang tes. Dan yang level ketiga sama, berisi tentang pengetahuan atau keterampilan. Tetapi isinya pembelajaran rutin dan tes. Untuk roadmap evaluation, nah di model ID ini kita terdapat di evaluasi, di mana evaluasi bisa diedit kembali ke develop untuk memperbaiki apa yang salah atau sedikit perbaikan, tetapi tidak merubah medianya. Nah itu merupakan gambaran ya. Ya sekian dari kami. Baiklah.